lomba nih. Ini kayak berdampak dari pilkada serentak kemarin kan ya. Yes. Karena berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan, ada yang dapat ketangkap KPK, dapat ketangkap pula kan. Nah, makanya edisi kali ini kita kembali membahas soal keluarga Solo. Bobi Kertanegara. Bukan dong. Miau. Ini adalah Bobi Nasution, Oke. gubernur Sumatera Utara. Bobi ini juga dikenal sebagai anak raja ya. Anak raja. Anak raja. Oke. Jadi kita wawancara banyak orang dari anggota DPRD, partai politik dan pejabat di sana. Bobi Nasution itu terkenal sebagai anak raja. Dan ada istilah satu lagi, Apa? anak toke. Toke. Anak toke. Di kalangan pengusaha dikenal sebagai anak toke. Iya. Dan kemarin orang kepercayaannya itu orang dekatnya lah. Itu Topan Ginting ya ditangkap oleh KPK OTT ya. OTT. Dan lumayan ramai itu di media sosial dan lain-lain. Pas waktu penangkapan ini ada cerita dari di Kuningan ya. Itu tadi lu wawancara KPK kan? Ya, ada cerita bahwa OTT-nya itu dikawal sama PM. PM PM itu polisi militer. Kenapa? Karena Topan ini selain anggota Perbakin juga dekatlah dengan salah satu institusi Parcok. Nah, sehingga harus dikawal nih. Dan tahu gak, yang di OTT itu sebetulnya yang diamankan itu 6 orang. Tapi Siapa pas itu, pengumuman itu 5 orang. Oh. Nah, infonya ini salah satunya itu siapa sih? Kok bola panas gua nih? Ya informasi petinggi ya? itu kan perwira menengah polisi Menarik. yang pernah menguasai suatu wilayah. Tapi info ini dari mana sih? Banyak yang cerita. Kita wawancara tadi kan orang-orang KPK, KPK, lalu juga pengusaha, Benar. lalu juga DPRD di sana Ya. dan mereka tahu kasus ini bahwa ada yang kok dari 6 5 nih yang Jadi 5 yang diumumkan. 5 diumum, satunya kemana begitu kan. Mirip-mirip kasus dulu tuh yang rame-rame kan di KPK juga tiba-tiba hilang. Ya, dibilang satu diskon ini jangan-jangan nih diskon. Nah, ini kan menunjukkan betapa spesialnya kasus ini ya. Nah, Wan, sebelum ke Bobi, bocorin dong ini siapa sih siapa Topan? Topan itu kan, Topan Ginting yang kalau gua riset ya, itu kan dulu di Medan kan, tiba-tiba jadi kepala dinas. Gimana, Wan? Ya namanya kan Topan ya. Nah ini kan identik dengan badai kan Topan itu. Ngacak-ngacak ASN Sumut ya? Bagi ASN Sumut, nah itu ngacak-ngacak dia tuh. Nah tapi dia ini sebetulnya nobody awalnya kan. Hanya sebagai pejabat eselon 3 barangkali ya. Bahkan lebih di bawahnya 4. Lalu kemudian menjadi camat. Kemudian dekat dengan Bobi. Lalu karirnya ini meroket Sen. Meroket menjadi kepala dinas. Bahkan sempat menjadi PLT Sekda di Medan. Ketika Bobi ini naik ke Sumatera Utara, ke pemerintah provinsi, ya dia juga ikut naik, terkerek nih karirnya itu. Di bawah sama Bobi ya? Di bawah lah, karena dia kan orang kepercayaan. Batch pertama ya? Benar, dan pelantikan itu masih inget ya, Mbak. Bobi dilantik sama Prabowo itu kalau tidak salah 20 Februari ya. Iya. Kemudian 4 hari kemudian 24 Februari itu ada pelantikan eselon 2 di pemerintah provinsi. Salah satunya ada Topan yang dilantik. Itu berarti saking istimewanya kan dibawa dari Medan. Itu. Dan kedekatan Topan dengan Bobi juga ditampilkan ya dalam sejumlah media sosial pribadi begitu ya. betul. Bahwa dia memang sangat dekat gitu. Tapi Wan, Bahkan ini sorry gue potong. Ketika Topan ini ujian doktoral di USU, nah, kan ada tuh di media sosial itu Bobi mengucapkan selamat kepada Topan atas pencapaiannya sebagai dokter kan. Nah ini, nah infonya itu Sen. Ya kalau gua cek ke teman-teman di sana di ASN, gelar itu sebagai salah satu semacam atribusi agar Topan ini bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sekda. Sekda. Karena persiapkan sekda, ya. menjadi sekda ya. Dipersiapkan jadi sekda gitu, dan sempat nih ditenteng ini barang ini ke istana. Cuma ternyata gagal nih barang karena Sudah diajukan ke istana menolak. Kenapa ditolak, Casen? Karena golongannya masih 4B, padahal syarat untuk sekda itu minimal 4C. Nah, sekda itu kan 4D ya harusnya itu dan akhirnya itu 4E ya golongannya itu. Dan Topan juga disorot ya Wan, karena dia kan bukan lulusan teknik kalau gua dapat informasinya. Dia kan lulusan SPDN begitu, kok tiba-tiba mengurusi atau memimpin lah kadis pekerjaan umum begitu. Dan ini omongan di internal birokrasi di Sumatera Utara. Iya. Nah, ini menarik nih. Kenapa Topan dengan Bobi bisa dekat? Ini kita juga wawancara mantan orang dekatnya Bobi lah ya, waktu di pemilihan wali kota Medan. Jadi Topan ini salah satu tim bayangannya Bobi yang ikut membantu kampanye maupun membantu. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini teman-teman, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang cukup dan juga sangat menarik ini. Nah, di sini ada yang bertanggapan atau yang berkomentar itu, segera tangkap Bobi, ketua KPK, jangan drama lagi, bongkar semua korupsinya, kenapa hartanya cepat melimpah. Tangkap Bobi, semua pasti ada perintah dari bosnya, tidak mungkin Topan jalan sendiri. Nah, lanjut lagi. Saya tetap pesimis, paling cuma beritanya doang, kelanjutannya pasti terbang bersama angin. Masyarakat sudah muak dibodohi dengan pejabat koruptor. Jangan sempat masyarakat langsung buat hukum bagi para koruptor.
Pesimis KPK berani nyiduk Bobi. Ya syukurlah kalau benar adanya. Yang di Antartika belum clear dikejar masalah korupsi, makanya di dalam negeri ini yang korupsi ditangkap cuma modus atau pengalihan dan seremonial. KPK tidak akan berani sama Bobi. Memang berani KPK kah? Nah, lanjut lagi. Saya sangat tidak ikhlas sebutan raja-raja untuk beliau. Hargai dong raja sesungguhnya. Saya yakin akan ditangkap dan diusut itu Bobi Nasution. Tapi setelah ijazah palsu Mulyono terungkap, kalau udah ketangkap memang hukum harus ditegakkan. Tidak ada yang berani memeriksa Bobi karena menantu Raja Jawa. Yang tidak menikmati hasil korupsi dipenjarakan, yang kasat mata berbuat korupsi bebas, seakan-akan tidak bersentuh 2029 dan juga 2025. Republik ini sudah terbalik. Nah, lanjut lagi. AHY kenapa yang melakukan korupsi? OTT pula itu tidak ada proses hukum. Apa KPK masih malu? Apa masih takut dengan Mulyono? Jangan terlalu berharap ke KPK karena KPK kacungnya Jokowi. Tidak mungkin kepala dinas korupsi tanpa ada perintah dari gubernurnya. Sekarang aman dengan kekuasaannya. Tapi kalau nyawa sudah di leher kekuasaan, tidak akan berarti. Saya juga duga aman-aman saja ini mantunya Mulyono dapat gaduh makin naik elektabilitas. Kayak kasus Jepri aman tak terkendali. Terbalik KPK-nya diciduk, dijewer. Makanya bubarkan dulu biar benar. Lalu kembalikan ke undang-undang lama, bukan yang melemahkan. Bobi kan anaknya yang punya negeri ini, kecuali Bobi rakyat biasa, biarpun dia gubernur tetap ditangkap, belum tahu. Nah, lagi, rakyat menganggap pejabat yang di Sumut sudah bocor halus keliling. Segera tangkap gubernur Sumut, garong uang yang tidak jauh dengan mertuanya tipu-tipu rakyat. Penegak hukum Polri masih dikuasai Jokowi. Jangan harap hukum bisa ditegakkan. Yang nggak korupsi malah ditahan, koruptor malah dipelihara. Dasar negara Konoha. Jangan terkecoh, ini hanya modus pengalihan kasus onton dan juga diponis 4-5 tahun. Jadi masyarakat akan menganggap keadilan itu ada, padahal itu gaya politik manusia dajjal agar dinasti Jokowi tetap bangkit di tanah air Indonesia tercinta ini. Semoga Allah memberikan keindahan hidup oleh keluarga besar Jokowi. Begitulah wakil presiden dan juga gubernur, tahunnya uang saja di otaknya, tidak bisa membuat program kinerja yang sebenarnya. Ya begitulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Muak melihat kinerja KPK kalau yang selalu dikorbankan pion terus menerus, sementara rajanya KPK pura-pura bego dan juga seolah-olah harus dilindungi dan diselamatkan. Kalau dibilang KPK hebat itu cuma omong-omong saja, dan kerjanya sesuai pesanan karena dibutuhkan. KPK kebanyakan diisi parcok yang semuanya masyarakat tahu. Ya begitu dekat parcok dengan geng Solo. Kita pun tidak tahu sampai kapan Prabowo Subianto membiarkan KPK seperti ini. Kinerjanya yang hanya menghabiskan anggaran yang dibiayai oleh rakyat melalui pajak. Yang percuma kalau dekat Jokowi aman, apalagi itu mantu, tidak ada yang berani sentuh. Yang dikerjakannya di Sumut tidak tahu apa-apa saja. Tidak bakalan diusut. Emang KPK berani bongkar sampai tuntas dan hukum seberat-beratnya tanpa pilih
bulu. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan, atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita berikutnya teman-teman tidak akan ketinggalan.